Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Septiani. Saya dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kata per katanya. Dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bagian bawah atau bagian terbawah. Sementara konstitusi merupakan norma politik dan hukum bentukan negara hukum. Ini tidak menganut prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang terperinci, tapi mengkaitkan dengan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan perundang-undangan. Jadi konstitusi ini itu tidak memuat peraturan-peraturan yang sangat terperinci, tetapi memuat peraturan yang seperti undang-undang katakan. Nah, lalu apa sih peraturan itu? Peraturan itu merupakan suatu aturan yang mengikat, yang berguna untuk mengatur sebuah masyarakat agar menjadi lebih baik lagi. Itu adalah peraturan. Walaupun sifatnya mengikat, tapi dasar dari peraturan itu sendiri adalah halnya baik, yaitu untuk mengatur sebuah kehidupan masyarakat dalam bersosial. Lalu, dalam kasus bentukan negara, konstitusi itu memuat aturan-aturan negara dan prinsip-prinsip entitas dan politik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa konstitusi itu merupakan sebuah hukum dasar tertinggi di sebuah negara. Nah, sifat konstitusi itu harusnya stabil dari produk hukum lainnya. Karena konstitusi ini diibaratkan sebagai pedoman atau landasan atau dasar atau bagian bawah dari peraturan perundang-undangan yang akan kita buat baik secara materi maupun secara formil. Nah, baik. Lalu landasan apa sih yang dimuat di dalam peraturan perundang-undangan? Landasan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan adalah pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar, atau kita juga bisa melihatnya di dalam Pancasila yang ketiga, yaitu tentang kesatuan atau tentang kedaulatan rakyat, atau mengenai kedaulatan rakyat itu bagaimana. Nah, kita bisa melihat peraturan-peraturan yang akan dibuat itu landasannya itu dari Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar kita itu sudah mengalami beberapa kali amandemen, itu tercatat 4 kali amandemen selama ini dari kita merdeka sampai sekarang. Namun tetap yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan Indonesia atau dasar konstitusi peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 1945, yang telah kita ketahui bahwa aturan-aturan yang dibuat itu harus mencerminkan atau harus memperhatikan dengan apa yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Kenapa harus demikian? Karena dalam kata yang pertama saya tadi ucapkan terlebih dahulu, itu konstitusi itu merupakan dasar hukum tertinggi yang harus diikuti oleh sebuah negara hukum. Kita negara demokrasi, kita negara yang berbasis hukum, sudah tentu konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bagi Indonesia, dan sudah pasti bahwa dasar konstitusi peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dan selaras dengan apa yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, walaupun pada kenyataannya atau pada realitanya seringkali pemerintah itu tidak mencerminkan peraturan perundang-undangan yang mereka buat atau yang telah mereka sahkan itu sama seperti apa yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa bisa demikian? Itu tentu menjadi pertanyaan yang besar bagi kita sebagai rakyat, dan menjadi pertanyaan yang masih belum terjawab. Kenapa pemerintah sekarang itu dalam membuat undang-undang tidak mencerminkan landasan konstitusional yang ada gitu.
Nah, adapun landasan konstitusional sebenarnya bisa berubah. Misalnya negara kita ini adalah negara demokrasi. Nah, negara demokrasi bisa saja berubah menjadi negara liberal atau negara komunis bila konstitusinya itu diubah. Makanya dalam perubahan konstitusi itu ada hal-hal urgent yang harus diperhatikan. Misal, apabila konstitusi negara atau konstitusi sebuah negara sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini dan sudah tidak bisa mendukung cita-cita atau tidak bisa membuat rakyat pada zaman ini tuh menjadi lebih baik. Nah, konstitusi ini tuh bisa dirubah. Namun ada peraturan-peraturan bagaimana konstitusi itu bisa berubah. Oke. Sudah saya jelaskan tadi sedikit mengenai dasar konstitusi peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa sih harus ada dasar konstitusi peraturan perundang-undangan dalam membuat undang-undang secara material atau secara formil? Karena jika kita membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusi negara kita, maka peraturan yang dibuat itu pasti selaras, pasti sejalan dengan apa yang ada di dalam undang-undang dasar dan juga landasan ideologi negara kita. Makanya sebuah undang-undang harus memiliki landasan konstitusional dalam membuat peraturan perundang-undangannya. Nah, sudah saya jelaskan tadi sedikit mengenai peraturan perundang-undangan itu bagaimana. Baik secara formil dan material, ada beberapa poin atau pasal seperti pasal 27 atau pasal 1 mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu harus seperti apa dan bagaimana. Intinya, peraturan perundang-undangan secara konstitusional itu harus sama seperti apa yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hal ini hal apa sih yang bisa terjadi jika kita tidak mengikuti konstitusi dari negara yang kita buat, atau jika peraturan yang kita buat itu tidak selaras gitu dengan konstitusi negara? Pasti akan terjadi yang namanya kesemerawutan di negara jika peraturannya itu tidak sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Nah, gunanya itu kita membuat hukum agar masyarakat itu bisa lebih terkendali. Manfaat dari hukum adalah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sesuai dengan Pancasila yang ketiga, yaitu menganut tentang kedaulatan rakyat, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat juga harus memihak kepada rakyat atau harus lebih banyak memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Meskipun negara kita itu bukan negara berbasis hukum Islam, tetapi negara kita adalah negara mayoritas Islam. Tentu saja negara kita itu harus memberikan citra keislamannya itu di dalam perundang-undangannya. Setidaknya perundang-undangan yang dimuat itu harus manusiawi, harus bermanfaat, harus dilihat kebermanfaatannya dalam jangka panjang bagaimana. Nah, sesuai dengan dasar konstitusional peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sudah kita ketahui ya, kalau itu dasarnya adalah UUD atau Undang-Undang Dasar. Nah, dalam hal ini, bagaimana jika peraturan perundang-undangan dasarnya itu dirubah? Sudah saya jelaskan tadi, bisa saja dirubah kalau memang sudah tidak relevan lagi atau tidak sejalan lagi. Namun hal itu saya rasa tidak mungkin diubah, karena sejauh ini Undang-Undang Dasar sudah mencerminkan
sebagai sebuah hukum tertinggi yang menurut saya banyak memiliki kemaslahatan. Namun sayang sekali dalam pelaksanaan atau dalam realitanya peraturan perundang-undangan seringkali tidak sejalan dengan apa yang ditulis begitu. Jadi kita sendiri sebagai rakyat yang diatur di dalam perundang-undangan seringkali merasa dirugikan dengan undang-undang yang kita buat. Padahal kita sudah tahu bahwa dasar-dasar dari konstitusi atau dasar konstitusi peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang 1945. Terus ada alinea keempatnya yang berkata bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia itu berdasarkan dengan menganut dalam kedaulatan rakyat gitu. Jadi secara otomatis harus berpihak kepada rakyat kan. Namun saya rasa ini enggak sama sekali deh. Jadi dalam dibuatnya peraturan perundang-undangan, rakyat yang tidak mengetahui bagaimana perundang-undangan itu dibuat, bagaimana hukum itu dapat mengubah hidup mereka 180 derajat gitu, itu malah dimanfaatkan oleh kaum elit sebagai cara untuk mempertahankan diri mereka gitu, atau untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Orang-orang yang tidak tahu mengenai hukum, orang-orang yang tidak tahu mengenai politik, orang-orang yang tidak tahu mengenai bagaimana cara kerja sebuah hukum atau sebuah peraturan perundang-undangan dijalankan dan berimbas kepada kehidupan mereka, itu banyak yang dirugikan gitu. Banyak yang dirugikan atas ketidaktahuan mereka. Dan para petinggi itu saya merasakan memanfaatkan ketidaktahuan itu. Padahal kan sudah jelas ya, dasar konstitusi dari peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang 1945 atau UUD, yang dimana itu harus lebih pro kepada rakyat gitu. Tapi pada realitanya tidak demikian, dan itu sangat disayangkan sekali gitu. Dan mengenai hal itu, maka dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan peraturannya yang salah, melainkan sistemnya yang salah. Implementasi dari peraturan itu yang salah dijalankan, yang salah dimanfaatkan. Dalam membuat peraturan perundang-undangan kan sudah jelas ada unsur-unsur yang harus ditaati, ada unsur-unsur yang harus dipahami, ada poin-poin yang harus dimengerti gitu. Poin ini itu menguntungkan rakyat atau tidak, memberikan keuntungan atau kemaslahatan atau tidak. Namun dalam kasus baru-baru ini, peraturan perundang-undangan dinilai tidak sejalan lagi dengan dasar-dasar konstitusi peraturan perundang-undangan, karena telah banyak menyalahi aturan-aturan yang ada dan telah jauh berpihak kepada orang-orang yang berada di kalangan atas. Sementara kalangan-kalangan middle atau kalangan menengah ke bawah itu malah merasakan dampak negatif daripada peraturan perundang-undangan yang dibuat. Yang saya tidak mengerti, peraturan perundang-undangan itu dibuat berdasarkan konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang 1945. Dan isi dari Undang-Undang 1945 itu adalah tentang kedaulatan rakyat, intinya tentang kepedulian terhadap rakyat, gitu. Tapi mengapa bisa ada peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh kalangan atas yang merugikan kalangan bawah? Padahal kan dalam peraturan perundang-undangan, jika undang-undang itu dibuat atau dirumuskan atau disahkan, ada kan bagian-bagian atau ada sub-subnya gitu yang menuliskan atau menandatangani undang-undang tersebut. Tapi yang saya heran adalah
kenapa undang-undang yang tidak memihak rakyat malah merugikan rakyat itu bisa menjadi sebuah undang-undang gitu. Kan undang-undang itu harus dasarnya itu konstitusional, harus pada konstitusional, tapi dalam menjalankannya itu atau dalam kenyataannya undang-undang itu ada dan hadir, kenapa undang-undang itu gak sesuai gitu dengan konstitusi yang berlaku gitu di negara kita. Yang itu sih yang pertanyaan besar saya, kenapa bisa peraturan seperti itu lolos atau peraturan seperti itu dijadikan sebuah peraturan gitu untuk mengatur rakyat. Kenapa peraturan-peraturan yang malah merugikan rakyat bisa menjadi sebuah UU atau bisa menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat, padahal kan itu tidak memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Itu yang saya herankan. Sayang sekali peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sangat rumit sekali, karena mungkin awal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia ini tuh rintisan atasnya itu dari Belanda, dari hukum Belanda, hukum normatif Belanda gitu, yang tertulis maupun yang tidak tertulis gitu. Tapi yang saya bingungkan itu kenapa ya konstitusi atau dasar konstitusional peraturan perundang-undangan yang seharusnya itu cerminan dari undang-undang dasar yang merupakan konstitusi tertinggi di negara kita, malah menjadi perundang-undangan yang menyalahi aturan dan membuat kita atau rakyat di bawah itu menjadi rugi gitu. Itu yang belum bisa saya pahami sih dari sejauh ini, kenapa peraturan yang kayak gitu bisa lolos menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Saya sebagai orang awam pun merasa heran gitu, kok bisa seperti itu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kesalahan hanya ada dari saya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu banyak banget yang salahnya, banyak sekali kesalahannya, karena kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sebagai hambanya itu adalah sebagai manusia yang kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.